Kaisar Naga Abadi Chapter 2731 Bahasa Indonesia Bab 2731 Bab 2731 Es Batu Giok Es Phoenix. Semua orang melihat peta itu dengan saksama. Di bagian paling selatan peta, ada titik merah yang bersinar. Titik merah ini adalah lokasi kita saat ini. Selain itu, bagian tengah peta adalah tujuan kita. Bing King menjelaskan dan menunjuk ke tengah peta. Ada sebuah tanda di sana, itu adalah tanda gunung es di tengah peta. Ingat dulu peta ini, kalau nanti kita terpisah, kita akan bertemu di pusat, kita juga akan bertemu di sini dalam waktu setengah tahun dan pergi bersama. Kata Bing King, semua orang segera memusatkan perhatiannya pada peta dan menghafalnya. Hampir semua orang yang telah mencapai alam dewa sejati memiliki ingatan fotografis. Tak lama kemudian, semua orang menghafal peta tersebut. Ayo pergi, Bing King menyimpan peta dan semua orang terbang menuju utara. Angin dingin menusuk tulang dan suhunya sangat rendah. Namun, masih ada makhluk hidup di dunia ini meskipun suhunya rendah. Segala macam tanaman tumbuh di pegunungan dan di lembah. Ada yang seputih giok, ada yang semerah api, dan ada yang sehijau giok. Di lembah itu sesekali terlihat sosok beberapa makhluk berlalu dengan cepat. Semua orang diam-diam memujinya, alam memang penuh keajaiban. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang sejauh lebih dari 10 juta mil. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai pusatnya. Asyikak, pada saat ini, terdengar suara tajam yang menusuk telinga. Kemudian, seberkas cahaya putih melesat ke langit dari gunung es, membawa serta angin dingin yang menderu saat menerjang ke arah Luming dan yang lainnya. Itu adalah burung Phoenix. Ketika semua orang melihat cahaya putih, mereka terkejut. Tubuh cahaya putih itu adalah burung seputih salju, yang tampak persis seperti binatang suci Phoenix. Itu adalah Jade Ice Phoenix. Hati-hati, Bing King berteriak. Astaga, kecepatan Frost Jade Ice Phoenix sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba. Dengan kepakan sayapnya, kristal es yang tampak seperti pedang es terbang ke arah Luming dan yang lainnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Semua orang mengambil tindakan, mengedarkan kekuatan surgawi mereka untuk melawan. Tombak panjang muncul di tangan Luming. Ia mengayunkan tombaknya ke salah satu kristal es. Asyikak, kristal es dihancurkan oleh Luming. Namun, ekspresi Luming berubah. Ia menemukan bahwa kekuatan kristal es itu luar biasa kuatnya. Seperti yang diduga, beberapa pembudidaya yang lebih lemah dipaksa mundur oleh kristal es dan memuntahkan banyak darah. Astaga, burung Phoenix es giok yang dingin menjerit dan mengepakkan sayapnya terus-menerus. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya, membawa serta angin dingin, menyapu ke arah mereka. Aku akan membunuhmu. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Kapten Akademi Iblis yang unik. Orang ini bernama Liu Sangkai. Kekuatan surgawi hitam pekat keluar dari tubuhnya saat dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Liu Sangkai, sebagai Kapten Akademi Iblis yang unik, mengendalikan kekuatan tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Dia memukul beberapa kali, dan beberapa kekuatan tinjunya hancur, menghancurkan sejumlah besar kristal es. Asyikak, Liu Sangkai berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Frost Jade Ice Phoenix. Segel suci iblis, suara dingin Liu Sangkai terdengar. Tanda-tanda hitam di wajahnya bersinar dengan cahaya hitam yang terang, lalu membentuk segel hitam besar dan menekan Phoenix es. Astaga, burung Phoenix es giok es menjerit marah dan membuka mulutnya untuk menyemburkan seberkas cahaya putih, beradu dengan segel yang dilempar Liu Sangkai. Ledakan, keduanya meledak dengan ledakan yang mengejutkan. Pilar cahaya yang ditembakkan oleh Frost Jade Ice Phoenix hancur. Namun, kekuatan segel Liu Sangkai juga sangat berkurang. Itu terus menekan Ice Phoenix. Frost Jade Ice Phoenix melebarkan sayapnya, yang seperti bilah es, dan mengepak. Ledakan, segel Liu Sangkai meledak, dan dia terlempar ke belakang. Segel di wajahnya berdarah seolah-olah retak. Liu Sangkai sesungguhnya bukan tandingan Frost Jade Ice Phoenix. Banyak orang terkejut, kekuatan Liu Sangkai benar-benar luar biasa,
tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Frost Jade Ice Phoenix. Jika yang lain naik, mereka hanya akan mati. Setelah memaksa Liu Sangkai mundur, Frost Jade Ice Phoenix mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya putih saat ia menerkam ke arah kerumunan. Pada saat ini, Bing King mulai bergerak, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya pedang, memancarkan aura dingin. Sayap Frost Jade Ice Phoenix menebas seperti bilah pedang, beradu dengan cahaya pedang Bing King. Berdebar, Frost Jade Ice Phoenix dan Bing King mundur pada saat yang sama. Namun, keduanya terus bertarung dengan sengit. Mereka saling bertukar lebih dari 10 jurus berturut-turut, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Saya memblokirnya, yang lainnya sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, kekuatan Bing King mengejutkan mereka. Kekuatan tempur Bing King bahkan berada di atas Liu Sangkai. Gah gah gah. Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat menahan serangannya dan berteriak marah. Serangannya menjadi semakin ganas, tetapi kekuatan tempur Bing King sangat kuat. Dia benar-benar memblokir Frost Jade Ice Phoenix dan bahkan menang. Namun, pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Sebab, di daerah sekelilingnya terdengar suara teriakan yang keras. Lalu, dari beberapa gunung es, sosok-sosok bergegas keluar. Burung Phoenix es Frost Jade. Semuanya adalah burung Phoenix es Frost Jade. Sekilas, jumlahnya ada 8. Ditambah dengan yang sebelumnya, jumlahnya ada 9. 8 orang di belakang memiliki tubuh yang besar dan rentang sayap lebih dari 200 meter. Aura mereka sangat menakutkan dan jelas tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Dengan begitu banyak burung Phoenix es giok beku yang muncul sekaligus, bagaimana mereka bisa bertarung? Teriakan 8 burung Phoenix es giok es bergema di langit. Mereka mengepakkan sayap dan kristal es padat melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Blokir itu, serang, teriak seseorang. Semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghalau kristal es. Wus, wus, Lu Ming terus mengayunkan tombak panjangnya. Dalam sekejap, puluhan kristal es tertusuk. Sosok Lu Ming juga melayang mundur. Kekuatan kristal es ini sangat mengejutkan. Ada beberapa teriakan beruntun, tetapi tidak semua orang bisa menahannya. Beberapa pemuda tubuhnya tertusuk kristal es dan membeku. Kemudian, dengan suara keras, mereka meledak berkeping-keping. Di pihak Kong Xuan Sek, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Lu Ming telah memblokir puluhan kristal es sendirian sebelumnya, berbagi sejumlah besar tekanan. Namun pada saat ini, burung Phoenix es Frost Jade sudah mendekat. Pergi, cepat pergi. Pada saat ini, Bing King telah menangkis Frost Jade Ice Phoenix dengan satu serangan dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kelompok itu berkumpul dan menyerang ke arah yang tidak terdapat Frost Jade Ice Phoenix. Gah gah gah. Sebanyak 9 burung Phoenix es giok es mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Namun, 9 burung Phoenix es Frost Jade masih mengejar. Ekspresi semua orang muram, mereka tidak menyangka akan seberuntung itu. Mereka baru saja masuk dan sudah bertemu 9 burung Phoenix es giok es yang mengerikan. Ini tidak akan berhasil. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat 9 burung Phoenix es giok beku akan mengejar kita. Pada saat itu, kita akan dikepung dan diblokir. Hanya kematian yang akan menunggu kita. Seseorang berkata, lalu apa? Seseorang bertanya. Ayo berpisah. Bing King berbicara dan membuat keputusannya. Berpisah, ekspresi orang lain juga berubah. Kaisar Naga Abadi Chapter 2732 Bahasa Indonesia Bab 2732 Bab 2731 Pengejaran Tanpa Henti. Benar sekali, ayo kita berpisah. Bing King mengulangi, hanya ada 9 burung Phoenix es giok beku. Mari kita berpencar menjadi selusin kelompok. Dengan cara ini, setidaknya sebagian dari kita tidak akan dikejar oleh burung Phoenix es giok beku. Selain itu, jika burung Phoenix es dari Frost Jade berpencar dan mengejar kita, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Setidaknya kita tidak akan dikepung. Lalu, bagaimana jika 9 burung Phoenix es giok es tidak berpisah,
tetapi malah bergabung bersama untuk mengejar sekelompok orang. Seseorang bertanya, maka, dapat dikatakan bahwa kelompok orang itu adalah kelompok yang tidak beruntung. Kata Binking, wajah beberapa orang memucat dan tampak sedikit tidak sedap dipandang. Jika mereka berpencar dan melarikan diri, 9 burung Phoenix Sgiok S akan fokus pada kelompok orang yang sama dan hanya kematian yang akan menanti mereka. Saya setuju, mari kita berpisah. Liu Sangkai adalah orang pertama yang berbicara. Saya juga setuju, kemudian, Lu Ming juga berbicara. Pemimpin tim dari dua sekte telah setuju, dan pihak Binking jelas setuju juga, sekte lainnya hanya bisa setuju. Baiklah, bagaimana kita membaginya? Kita putuskan sendiri. Saat kita terpisah, kita akan bertemu di tengah peta. Binking memberi perintah. Lebih dari 50 jenius klan jiwa es dibagi menjadi 12 tim dan tersebar ke segala arah. Lu Ming dan yang lainnya juga menyebar. Setiap sekte terbagi menjadi beberapa tim dan secara acak memilih arah untuk terbang. 10 orang dari sekte Kong Xuan berkumpul bersama. Dengan cara ini, ada 12 tim dari klan jiwa es dan total 18 tim, termasuk 6 sekte. Dan hanya ada 9 burung Phoenix Sgiok beku, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin mengejar 18 tim sekaligus. 9 burung Phoenix Sgiok S berteriak beberapa kali dan berpencar ke 9 arah berbeda, mengejar 9 tim. Hahaha, mereka tidak mengejar kita, hebat, kita beruntung, lari. 9 tim tidak dikejar oleh Jade Ice Phoenix yang membeku, dan mereka langsung bergembira. Mereka meningkatkan kecepatan dan melarikan diri ke depan. Sialan, mereka mengejar kita, sungguh malang. Tim-tim yang dikejar semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka, tetapi untungnya, hanya ada satu yang mengejar mereka, jadi masih ada harapan untuk melarikan diri. Lu Ming dan yang lainnya juga dikejar oleh Frost Jade Ice Phoenix. Sungguh sial, pemuda berwajah panjang itu mengutuk sambil menggunakan seluruh kekuatan sucinya untuk terbang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Frost Jade Ice Phoenix. Kekuatannya terlalu kuat, bahkan pemimpin tim Akademi Iblis Unik, Liu Sangkai, bukanlah tandingannya. Mereka kemungkinan besar juga bukan tandingannya. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan pihak lain atau berharap pihak lain tidak akan mengejar mereka tanpa henti. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, telah berlari selama 2 jam penuh. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berlari, tetapi Frost Jade Ice Phoenix masih mengejar mereka. Terlebih lagi, karena mereka telah terbang dalam waktu yang lama, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan surgawi mereka, sementara Ice Jade Phoenix yang beku tampaknya memiliki pasokan energi yang tak terbatas. Jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin dekat. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Apa yang harus kita lakukan? Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan melawannya sampai mati. Beberapa pengikut sekte Kong Xuan meraung marah. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Saat ini, mereka sudah lama terpisah dari sekte lainnya. Kalian duluan saja, aku akan menghalanginya, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Apa? Yang lainnya semua tercengang. Lu Ming ingin tetap tinggal dan menangkis serangan es Jade Ice Phoenix sendirian. Meskipun Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan Frost Jade Ice Phoenix. Sebelumnya, kekuatan Liu Sangkai cukup mengejutkan, tetapi dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lu Ming kemungkinan besar bukan tandingannya. Asyik, sosok terbang Lu Ming tiba-tiba berhenti. Ketika anggota sekte Kong Xuan lainnya melihat ini, mereka menggertakkan gigi dan terus terbang ke depan. Astaga, burung Phoenix Sgiok yang dingin itu menjerit. Ia melotot ke arah Lu Ming dengan matanya yang tajam dan dingin saat ia mendekatinya dengan cepat. Ayo, Lu Ming bergumam. Semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Seni karakter pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya dan meledak. Lu Ming tidak berhenti karena ia bersedia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Alasan ia berhenti adalah karena An Hai adalah orang baik, dan Lu Ming tidak ingin An Hai mati di tangan Frost Jade Ice Phoenix. Terlebih lagi, Lu Ming tetap bertahan karena dia yakin dapat melarikan diri. Jika Lu Ming tidak yakin bisa melarikan diri,
dia tidak akan tinggal. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengaktifkan armor Crimson Gold tingkat 9. Sebuah armor Crimson Gold muncul. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming menggunakan jurus terkuatnya, menjadi satu dengan tombak itu, dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah Frost Jade Ice Phoenix. Astaga, Jade Ice Phoenix yang dingin berteriak. Tubuhnya ditutupi lapisan tebal Ice Armor. Di bawah dorongan kecepatannya yang mengerikan, ia seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ledakan dan NBSP, dengan ledakan yang mengerikan, kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat saat ia didorong mundur oleh kekuatan ini. Ia baru berhenti setelah terbang beberapa ratus mil. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasakan darah dalam tubuhnya bergejolak dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming benar-benar tidak diuntungkan dalam bentrokan tadi. Kekuatan Frost Jade Ice Phoenix berada di luar imajinasi Lu Ming. Jika dia tidak mengaktifkan armor Crimson Gold 9 lapis terlebih dahulu, luka-lukanya akan semakin parah. Terlebih lagi, Lu Ming juga mengendalikan kekuatan surgawi dingin pamungkas, sehingga ki dingin pamungkas dari Ice Phoenix tidak efektif terhadapnya. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka akan terluka lebih parah. Astaga, burung Phoenix es Giok es menjerit dan terus menyerang ke arah Lu Ming. Lagi, Lu Ming menyerang Jade Ice Phoenix sekali lagi, melepaskan kekuatan sucinya secara maksimal. Meskipun kekuatan Frost Jade Ice Phoenix kuat, itu tetap tidak dapat membunuhnya dalam sekejap. Itu hanya dapat menyebabkan beberapa luka ringan. Dengan cara ini, itu dapat digunakan untuk mengasah keterampilan surgawinya. Teknik 9 Kun Peng Surgawi. Dalam proses penyerangan, Lu Ming mengeluarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi Kun Peng, terbang sejauh 90.000 mil. Wah, Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Lu Ming dipaksa mundur seperti biasa. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka-lukanya lebih serius tetapi itu bukan masalah besar. Lu Ming mengeluarkan pil penyembuh yang telah dibelinya sejak lama dan menelannya. Sekali lagi, dia melepaskan semua kekuatan surgawinya dan mengeluarkan 3 keterampilan surgawi pada saat yang sama, menyerang Frost Jade Ice Phoenix. Jumlah kekuatan surgawi yang dikonsumsi dengan menggunakan 3 keterampilan surgawi pada saat yang sama sangat mengejutkan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan surgawi dalam tubuhnya terkuras setelah beberapa serangan. Namun, Lu Ming memiliki rumus kuantitas, formula, kuantitas, menyimpan sejumlah besar energi surgawi. Pada saat ini, energi surgawi terus mengalir keluar. Energi surgawi dalam tubuh Lu Ming terisi kembali. Ledakan, 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 Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bertabrakan lebih dari selusin kali berturut-turut. Lu Ming terpaksa mundur ke belakang setiap kali. Namun, mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Memuaskan, memuaskan. Meskipun Lu Ming terluka saat ini, dia sangat senang. Karena pertempuran yang begitu intens, beberapa keterampilan dewa miliknya meningkat dengan cepat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2733 Bahasa Indonesia Bab 2733 Bertemu dengan Akademi Yimo. 9 tahap baju besi Crimson Gold, dan 3 serangan apokaliptik, keduanya mendekati tahap keempat. Adapun teknik 9 Kun Peng Surgawi, itu juga mendekati batas tahap kedua. Lu Ming merasa bahwa dia bisa membuat terobosan kapan saja. Setelah itu, Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bertarung beberapa kali lagi. Sudah hampir waktunya, Lu Ming berpikir dalam hati. Setelah sekian lama tertunda, Anhai dan yang lainnya telah melarikan diri jauh. Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat mengejarnya meskipun dia ingin. Terlebih lagi, setelah tabrakan berulang kali, meskipun Lu Ming hanya terluka ringan setiap kali, luka-lukanya telah menjadi cukup serius. Saat ini, hal itu masih dalam jangkauan kendali, tetapi jika ini terus berlanjut, luka-lukanya akan serius dan asal-usulnya akan rusak.
itu tidak akan sepadan. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Lu Ming memilih arah acak dan menggunakan teknik 9 kunpeng surgawi. Seperti kunpeng, dia melesat ke arah itu. Burung Phoenix es giok yang dingin menjerit dan mengejar Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jelaslah dia sangat marah setelah gagal membunuh Lu Ming meskipun terus-menerus berselisih dengannya. Berdengung, berdengung, dua seberkas cahaya melesat di langit, meninggalkan dua jejak cahaya terang saat keduanya menghilang di kejauhan. Kau masih kurang sedikit jika kau ingin mengejarku. Lu Ming tersenyum dan mengaktifkan teknik 9 kunpeng surgawi secara maksimal. Kunpeng benar-benar muncul di permukaan tubuhnya. Itu tampak seperti ilusi, tetapi juga meningkatkan kecepatan Lu Ming. Aku sudah berhasil mencapai level ketiga. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja berhasil menembus tingkat ketiga teknik 9 kunpeng surgawi. Teknik gerakan 9 Garuda surgawi belum lengkap. Hanya ada 7 tingkatan, dan setiap tingkatan lebih kuat dari tingkatan sebelumnya. Begitu berhasil menembusnya, kecepatannya akan meningkat pesat. Asyik, Lu Ming menghilang di kejauhan dalam sekejap, dan jarak antara dirinya dan Frost Jade Ice Phoenix melebar dengan cepat. Frost Jade Ice Phoenix berbeda dari Phoenix Dewa lainnya. Ia tidak dikenal karena kecepatannya. Titik terkuat Frost Jade Ice Phoenix adalah kekuatan serangannya. Serangan biasa mengandung ki dingin yang hebat dan dapat membekukan segalanya. Lu Ming hanya mampu melawan Frost Jade Ice Phoenix dengan mengandalkan kekuatan surgawi dingin yang paling dahsyat. Oleh karena itu, saat teknik 9 kunpeng surgawi Lu Ming berhasil menembusnya, Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat lagi mengejarnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah sepenuhnya menyingkirkan Frost Jade Ice Phoenix. Lu Ming hanya mampu melawan Frost Jade Ice Phoenix dengan mengandalkan kekuatan surgawi dingin yang paling dahsyat. Oleh karena itu, saat teknik 9 kunpeng surgawi Lu Ming berhasil menembusnya, Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat lagi mengejarnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah sepenuhnya menyingkirkan Frost Jade Ice Phoenix. Pertarungan ini sepadan. Lu Ming tersenyum. Terobosan dalam teknik 9 kunpeng surgawi telah meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan menelan ramuan penyembuhan lain untuk menyalurkan energinya guna menyembuhkan luka-lukanya. Luka Lu Ming tidak serius. Dia telah pulih sepenuhnya setelah beberapa jam. Selain itu, kekuatan suci dalam tubuhnya mendidih dan dia berada di puncaknya. Tentu saja, ini semua berkat rumus kuantitas. Dengan formula kuantitas, Lu Ming tidak perlu khawatir tentang konsumsi kekuatan surgawi. Dia dapat mengisinya kembali dalam sekejap setelah menggunakannya. Ada batu bulan dingin di daerah ini. Karena kita sudah di sini, mari kita cari. Kita tidak boleh melewatkannya. Lu Ming merenung dan meninggalkan tempat itu. Ia menuju ke area pusat sesuai peta. Ia berkultivasi sambil bergegas dalam perjalanannya. Mereka tidak menemui bahaya lagi di sepanjang jalan. Setelah setengah hari, Lu Ming tiba di pegunungan es. Pegunungan ini sangat besar dan membentang di seluruh dunia. Jika seseorang ingin melintasinya, seseorang harus melintasinya. Mengaum, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari pegunungan. Jelaslah bahwa ada binatang buas yang mengerikan yang tinggal di pegunungan itu. Lu Ming menarik auranya dan mendarat di tanah. Dia menggunakan identitasnya dan bergegas masuk. Mengaum, tidak lama setelah dia bergegas memasuki pegunungan, sesosok makhluk besar menerkam Lu Ming. Itu adalah kadal raksasa yang tingginya puluhan meter. Warnanya putih seperti salju dan memancarkan aura dingin. Tubuhnya ditutupi lapisan ice armor, yang tampaknya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Lu Ming segera menusukkan tombaknya. Asyik, suara logam beradu terdengar. Tombak panjang itu menembus ice armor milik kadal itu, dan pecahan es beterbangan ke segala arah. Suara itu memekakkan telinga. Merusak, bunuh, Lu Ming berteriak dan kekuatan surgawi meledak. Tombak panjang itu meledak dengan kekuatan menembus yang mengerikan, menembus armor es dan membunuh kadal itu. Binatang buas yang terpencil ini sangat kuat.
Lu Ming berpikir dalam hati bahwa kultivasi kadal berbaju es itu hanya setara dengan dewa sejati tingkat pertama, tetapi kemampuannya jauh lebih kuat daripada banyak ahli dewa sejati tingkat kedua dan bahkan lebih sulit dibunuh. Tanah leluhur klan jiwa es dipenuhi dengan udara dingin. Binatang buas yang tinggal di sana umumnya lebih kuat. Setelah membunuh kadal itu, Lu Ming meneruskan perjalanannya lebih jauh ke pegunungan. Setelah itu, berbagai binatang buas menyerang Lu Ming. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat. Tidak ada yang sekuat Frost Jade Ice Phoenix. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah melintasi lebih dari separuh pegunungan. Ya, beberapa ular piton raksasa berlapis es muncul dan menyerang Lu Ming. Kemampuan beberapa ular piton raksasa berlapis es ini sangat kuat. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari dewa sejati tingkat kelima biasa. Selain itu, pertahanannya sangat kuat dan sangat sulit dibunuh. Lu Ming harus berusaha keras sebelum bisa membunuhnya. Kulit dan tulang ular piton raksasa es jenis ini merupakan bahan tempa yang bagus. Mereka dapat digunakan untuk menempa senjata dewa tingkat menengah, baju besi lunak, dan cambuk lunak. Lu Ming merenung sejenak sebelum ia mengambil tindakan dan mengupas kulit serta tulang beberapa ular piton raksasa yang sedingin es. Baju zirah lembut dan cambuk yang terbuat dari benda semacam ini paling cocok untuk orang kuat yang mengembangkan kekuatan Sen atribut es. Kekuatan mereka akan meningkat dan dapat dijual dengan harga yang bagus. Ada bahaya, Lu Ming, yang sedang mengupas kulit ular itu, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia bergerak 100 meter jauhnya. Degup, beberapa sinar cahaya hitam membombardir tempat Lu Ming berdiri. Salah satu sinar bahkan menebas ular piton berlapis es itu, memotongnya menjadi dua. Sungguh kekuatan yang dahsyat, pupil mata Lu Ming mengecil. Dia sangat jelas tentang pertahanan ular piton raksasa berlapis es itu. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menembusnya dengan mudah. Wus, dengan sekejap, belasan sosok muncul tak jauh dari sana. Akademi Iblis Unik, Liu Sangkai. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Belasan orang ini berasal dari Akademi Iblis yang unik. Awalnya, ada 18 orang dari Akademi Iblis Unik. Namun, tampaknya hanya ada 16 orang. Tampaknya 2 di antaranya telah meninggal. Orang yang memimpin adalah Liu Sangkai. Lu Ming, kamu satu-satunya yang tersisa di sekte Kongsuanmu. Liu Sangkai berkata sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Jadi bagaimana jika aku sendirian? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak beruntung bertemu kami di sini. Sebelumnya di Ice Soul Star, Bing King ada di sana untuk menghentikanmu, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa membantumu. Liu Sangkai berkata dengan dingin, niat membunuhnya yang kuat menyebar tanpa terkendali. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harga yang mahal. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan semangat juang yang kuat terpancar darinya. Aku akan menjadi penyerang utama. Kalian dukung aku dari belakang dan bunuh dia secepatnya. Liu Sangkai mengirimkan transmisi suara ke anggota Akademi Iblis Unik lainnya. Kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming saat itu terlalu mengejutkan. Selain dia, yang lain tidak dapat diandalkan dan dapat dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Hanya ketika dia melangkah maju dan yang lain menyerang dari belakang, barulah hal itu akan menjadi sangat ampuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 2734 Bahasa Indonesia Bab 2734 Pertempuran Hebat melawan Liu Sangkai. Asyik, setelah transmisi suara berakhir, sosok Liu Sangkai melesat keluar. Pada saat yang sama, garis-garis hitam di wajahnya bersinar, memancarkan beberapa sinar cahaya hitam. Cahaya hitam ini adalah cahaya yang menyergap Lu Ming sebelumnya. Cahaya itu sangat kuat dan Lu Ming tidak berani ceroboh. Ledakan, semangat juang Lu Ming melonjak. Dia segera mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. 5 api surgawi di dantiannya terbakar dengan ganas dan semua kekuatan surgawinya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, Lu Ming menusuk lebih dari 10 kali berturut-turut. Lebih dari 10 bayangan tombak tertancap keluar dan bertabrakan dengan cahaya hitam yang diluncurkan Liu Sangkai. Ledakan,
Serangkaian ledakan terdengar dan batu-batu es di tanah retak. Tubuh Lu Ming bergetar saat dia merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya, menyebabkan dia mundur dengan cepat. Berdengung, berdengung, tombak panjang di telapak tangan Lu Ming bergetar terus-menerus. Ia merasa tangan yang memegang tombak itu mati rasa. Kekuatan yang luar biasa, wajah Lu Ming sedikit serius. Kekuatan Liu Sangkai sungguh mengejutkan. Ia adalah dewa sejati tingkat kelima dan dapat mengendalikan kekuatan surgawi. Kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan An Hai dan yang lainnya. Membunuh, pada saat yang sama, orang-orang lain dari Akademi Iblis Unik juga melakukan gerakan mereka. Misalnya, Huya dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh dan melancarkan serangan yang mengerikan. Lu Ming segera mengaktifkan armor Scarlet Gold 9 lapis. Armor tempur Scarlet Gold menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Lu Ming mundur dengan cepat untuk menghindari serangan. Kau ingin bersembunyi? Tetaplah di sini, Liu Sangkai berkata dengan dingin dan menyerang Lu Ming lagi. Pola hitam di wajahnya mulai bersinar lagi, memancarkan sinar cahaya hitam. Cahaya hitam ini lebih tajam dari pedang surgawi, dan kecepatannya mencengangkan. Lagi, mati, teriak Lu Ming. Semangat juangnya tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Dia berhasil memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Kemudian, Lu Ming menggunakan 3 serangan apokaliptik. Cahaya tombak itu meledak dan sekali lagi bertabrakan dengan cahaya hitam milik Liu Sangkai. Kali ini, Lu Ming berhasil menghalau serangan Liu Sangkai. Pada saat yang sama, ia juga berhasil menghalau semua serangan dari yang lain. Kamu memang punya kekuatan, suara dingin Liu Sangkai terdengar. Tetapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Semakin kuat Lu Ming, semakin dia harus disingkirkan. Membunuh, Liu Sangkai mengeluarkan lolongan panjang, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kekuatan surgawi hitam, dan dia tampak seperti dewa iblis. Garis-garis di wajahnya semakin bersinar. Kemudian, segel besar terbentuk di tangannya dan dia menghantamkannya ke Lu Ming. Ledakan, segel itu sebesar gunung, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan sebelum mendarat, kekuatan yang mengerikan melonjak, dan batu-batu es di tanah terus-menerus meledak. Segel besar itu langsung menyelimuti Lu Ming. Lu Ming pernah melihat Liu Sangkai menggunakan jurus ini melawan Frost Jade Ice Phoenix sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Liu Sangkai tidak mengendalikan kekuatan Dewa Dingin Pamungkas. Ketika ia bertarung dengan Jade Ice Phoenix yang dingin, ia harus menahan ki dingin pamungkas dari Jade Ice Phoenix yang dingin. Namun, meskipun demikian, ia masih mampu menahan Jade Ice Phoenix yang dingin, yang menunjukkan kekuatannya. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming tidak berani ceroboh, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang menyilaukan membumbung ke langit dan bertabrakan dengan segel hitam, menyebabkan ledakan besar. Kemudian, sesosok jatuh ke tanah dan terbanting keras. Itu Lu Ming. Kemampuan Liu Sangkai memang sangat mengejutkan. Meskipun Lu Ming telah menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih belum sebanding dengannya. Ini kesempatan bagus. Bunuh, Huya meraung dan menyerang bersama orang-orang lain dari Akademi Iblis Unik. Mereka melancarkan serangan satu demi satu ke arah Lu Ming. Ledakan, tanah meledak, dan sesosok tubuh melesat ke langit seperti ROC. Meskipun Lu Ming tidak sebanding dengan Liu Sangkai, luka-lukanya tidak terlalu serius. Dia mengaktifkan teknik 9 Kun Peng surgawi dan terbang ke 9 surga, menghindari serangan Huya dan yang lainnya. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Seluruh tubuh Liu Sangkai bagaikan cahaya hitam iblis. Ia melesat ke angkasa dan menyerang Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming tidak tinggal diam dalam pertempuran. Dia menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi, berbalik, dan pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih sedikit lebih lemah dari Liu Sangkai. Dengan bantuan orang-orang lain dari Akademi Iblis Unik, dia jelas bukan tandingan Liu Sangkai. Jika mereka terus bertarung, dia akan berada dalam bahaya. Tahap ketiga dari teknik 9 Kun Peng surgawi sangat cepat. Lu Ming tampak berubah menjadi bayangan saat ia melesat pergi. HMPH, kau ingin melarikan diri dariku? Dalam mimpimu, sayap iblis jahat. Liu Sangkai berteriak dingin. Garis-garis di wajahnya semakin terang dan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tak lama kemudian, garis-garis itu menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya. Itu adalah sepasang sayap seperti iblis. Ini adalah keterampilan rahasia bawaan klan Liu Sangkai. Asyik, setelah mengembangkan sayap iblisnya, kecepatan Liu Sangkai tiba-tiba meningkat drastis dan dia menyerang Lu Ming. Dia sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Bukan karena teknik rahasia bawaannya lebih kuat dari teknik Peng 9 Kun Surgawi, tetapi basis kultivasi Liu Sangkai lebih tinggi, jadi dia secara alami lebih cepat saat menggunakannya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah, kekuatan surgawinya melonjak dan dia terbang maju dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka berdua sangat mengejutkan. Di tengah perjalanan, beberapa binatang buas memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak sempat menyerang, keduanya lewat begitu saja dalam sekejap. Cepat, ikuti mereka. Orang-orang lainnya dari Akademi Iblis Unik juga bergegas ke arah di mana Lu Ming dan Liu Sangkai terbang. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Liu Sangkai telah terbang puluhan ribu mil jauhnya. Namun, jarak di antara mereka semakin dekat. Kau tidak bisa melarikan diri. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukanlah Liu Sangkai. Liu Sangkai berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, beberapa sinar cahaya hitam melesat ke arah Lu Ming, mengenai baju besi Scarlet Gold 9 lapis di tubuh Lu Ming dan hampir menghancurkannya. Wus, wus, Liu Sangkai terus melancarkan serangan, tetapi Lu Ming memblokirnya dengan tombaknya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Sebuah ngarai besar muncul di depannya. Ngarai besar itu dipenuhi dengan udara dingin yang sangat mengerikan. Udara dingin ini bahkan membuat orang merasakan bahaya. Lu Ming tidak menoleh ke belakang dan bergegas memasuki ngarai. Hualala, setelah Lu Ming bergegas memasuki ngarai besar itu, ia menyadari bahwa itu bukanlah ngarai biasa. Dasar ngarai itu sebenarnya terisi air. Ya, di tempat yang dingin seperti itu, sebenarnya ada air, seperti danau yang panjang dan sempit. Kabut putih terus mengepul dari danau, menghalangi pemandangan lembah. Cici, ayam goreng, yang mengejutkan adalah kabut putih yang menyebar dari permukaan danau mengeluarkan suara mendesis ketika menyentuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sedang mengedarkan baju besi Scarlet Gold 9 lapis. Namun, lapisan es telah muncul di permukaan baju besi Scarlet Gold 9 lapis. Baju besi Scarlet Gold 9 lapis telah mengalami kerusakan serius, dan gelombang udara dingin yang mengerikan menyebar ke tubuh Lu Ming. Sungguh ki dingin yang mengerikan, Lu Ming terkejut. Udara dingin yang keluar dari danau itu begitu dingin, sehingga bahkan baju besi Scarlet Gold 9 lapis pun hampir membeku. Lu Ming tergesa-gesa mengedarkan energi surgawi dingin pamungkasnya untuk mengimbangi udara dingin di luar. Namun, Liu Sangkai tidak memiliki kekuatan surgawi yang sangat dingin. Dia menggunakan semua kekuatan surgawinya untuk memblokirnya, tetapi permukaan tubuhnya masih tertutup lapisan es yang sangat dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2735 Bahasa Indonesia Bab 2735 Harta Karun di Dasar Danau. Liu Sangkai tidak dapat menahan diri untuk tidak melambat, dia bahkan menarik kembali sayap iblisnya, karena sayapnya juga ditutupi oleh lapisan es. Ini tempat yang bagus, mari kita masuk lebih dalam. Mata Lu Ming berkedip saat dia menarik kembali kekuatan surgawi Absolute Frost. Seketika, tubuh Lu Ming tertutup lapisan es. Dia tampak seperti hampir membeku menjadi manusia salju. Dia gemetar saat dia terus terbang lebih dalam ke ngarai. Saat melihat Lu Ming, Liu Sangkai berpikir bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahannya. HMPH, ki dingin di sini sangat mengerikan. Aku rasa kau tidak akan bisa menahannya bahkan jika kau berada di tingkat ke-8 alam dewa ethereal, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Niat membunuh di mata Liu Sangkai berubah semakin dingin, dia terus mengejar Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sudah berada jauh di dalam ngarai, udara dingin di sini bahkan lebih mengerikan. Apa yang ada di bawah air, itu benar-benar memancarkan ki dingin yang mengerikan. Lu Ming merenung dalam hatinya, dia sedikit penasaran, pada saat yang sama, dia melambat. Bocah, mati saja, Liu Sangkai berteriak dingin dan melancarkan serangan ke Lu Ming.
Akan tetapi, ia harus menahan udara dingin di luar, jadi kekuatan serangannya secara alami jauh lebih lemah daripada di luar. Kaulah yang akan mati. Lu Ming tiba-tiba berbalik, tatapannya sedingin pisau. Dia mengedarkan energi surgawi dingin yang paling dahsyat dan menghalangi udara dingin di luar. Kemudian seluruh kekuatan sucinya meledak dan menyerang Liu Sangkai. Ledakan, ledakan, setelah beberapa kali ledakan, satu sosok terdorong mundur. Sosok itu adalah Liu Sangkai. Kamu, bagaimana kamu menggunakan kekuatan penuhmu? Liu Sangkai berteriak kaget, dan NBSP, di tempat ini, energi dinginnya terlalu mengerikan. Jika seseorang menggunakan kekuatan suci untuk memblokirnya, tubuhnya akan segera membeku, dan jika seseorang menggunakan kekuatan suci untuk memblokirnya, kekuatan tempurnya pasti akan melemah. Namun, kekuatan serangan Lu Ming tidak lemah sama sekali. Tidak, kamu telah menguasai kekuatan surgawi dingin yang ekstrim. Bagaimana ini mungkin, kamu tidak menggunakan kekuatan surgawi dingin yang ekstrim tadi? Memikirkan hal ini, Liu Sangkai makin berteriak karena terkejut dan tidak percaya. Satu orang sebenarnya dapat mengendalikan beberapa kekuatan Sen pada saat yang sama. Membunuh, Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Sekali lagi, dia menyerang Liu Sangkai. Cahaya tombak itu bagaikan pelangi, menampakkan niat membunuh yang mengerikan. Kau ingin membunuhku? Bermimpilah, Liu Sangkai meraung, rune muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Dia memunculkan sebuah kuali besar berwarna hitam pekat dan melemparkannya ke arah Lu Ming. Namun, sangat disayangkan bahwa dia masih harus menggunakan sebagian kekuatan sucinya untuk menahan udara dingin di luar dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan dengan Lu Ming. Ledakan, segel hitam pekat itu hancur, dan Liu Sangkai terpental mundur sambil memuntahkan darah. Membunuh, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Liu Sangkai dengan panik. Hualala! Energi melonjak dan air di danau bergolak, menimbulkan ribuan gelombang. Sebagian air danau jatuh ke permukaan tubuh Lu Ming, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung memenuhi tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kita harus tahu bahwa Lu Ming sedang mengedarkan energi surgawi dingin yang luar biasa saat ini, tetapi dia masih merasa sangat dingin. Suhu air danau sangat rendah. Jika Lu Ming sudah dalam kondisi seperti itu, Liu Sangkai tentu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ia terciprat oleh air danau, dan tubuhnya berubah menjadi balok es, bahkan kekuatan surgawinya pun membeku. Ah! Liu Sangkai meraung dan membakar kekuatan surgawinya. Kekuatan surgawinya menyala seperti api, mencairkan es dan menghilangkan rasa dingin. Namun, serangan Lu Ming telah tiba. Kilatan tombak diarahkan ke titik vital Liu Sangkai. Dia meraung dan menghindari serangan itu, tetapi dadanya masih tertusuk oleh kilatan tombak itu dan tubuhnya terlempar jauh. Lu Ming, sebaiknya kau ingat ini, Liu Sangkai meraung, merentangkan sayap iblisnya, dan berbalik untuk berlari. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Lu Ming hari ini. Jika dia terus tinggal, dia mungkin benar-benar mati di sini. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Lu Ming mengejar. Namun, Liu Sangkai sedang membakar kekuatan sucinya dengan sekuat tenaga saat ini, kecepatannya sangat mencengangkan. Lu Ming tidak berhasil menyusulnya untuk sementara waktu. Liu Sangkai bergegas keluar dari ngarai dengan sangat cepat. Setelah keluar dari ngarai, Liu Sangkai memuntahkan beberapa teguk darah. Auranya lemah, dan dia terluka parah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Sayang sekali orang ini bisa lolos. Lu Ming tidak mengejarnya. Dia mendesah dalam hati. Liu Sangkai terbang jauh-jauh. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan orang-orang lain dari Akademi Iblis Unik. Ketika orang lain dari Akademi Iblis Unik melihat Liu Sangkai terluka, mereka terkejut. Kakak senior Liu, ada apa? Di mana Lu Ming? Mungkinkah Lu Ming telah dibunuh oleh kakak senior Liu? Para murid Akademi Yimou berbicara satu demi satu. Wajah Liu Sangkai berubah lebih muram. Lu Ming masih hidup. Dia sangat licik dan bersembunyi di tempat yang berbahaya. Aku tidak sengaja tertabraknya.
aku akan mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Yang lain terkejut ketika mendengar itu, ternyata Lu Ming tidak mati, dia tampaknya telah menipu Liu Sangkai dan melukainya. Mereka pun segera menemukan tempat tersembunyi untuk tinggal. Liu Sangkai tidak mengungkapkan bahwa Lu Ming menguasai beberapa jenis kekuatan dewa. Dia memiliki motif egoisnya sendiri dan ingin membunuh Lu Ming secara diam-diam untuk merebut teknik kultivasi semacam itu. Untuk dapat mengendalikan beberapa kekuatan surgawi pada saat yang sama. Teknik surgawi macam apa ini? Aku harus mendapatkannya. Mata Liu Sangkai bersinar dengan cahaya dingin. Dia menelan pil dewa dan mulai menyembuhkannya. Lu Ming tidak meninggalkan ngarai tersebut. Ia penasaran dengan udara dingin di ngarai tersebut dan memutuskan untuk menjelajahinya. Lu Ming masuk lebih dalam ke ngarai. Semakin dalam ia masuk ke ngarai, semakin tebal udara dinginnya. Jika ia tidak mengolah kekuatan surgawi atribut dingin, akan sulit untuk menahannya. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan surgawi es dan dapat menghalanginya. Tak lama kemudian, mereka mencapai ujung ngarai yang terputus oleh dinding es. Udara dingin di sini paling tebal, dan terus-menerus dipancarkan dari danau. Pasti ada sesuatu di bawah air, ayo kita turun dan melihatnya. Lu Ming mengambil keputusan, lalu mengedarkan kekuatan surgawi dingin yang pamungkas, menutupinya dengan seluruh kekuatannya, lalu terjun ke dalam danau. Begitu memasuki danau, Lu Ming menggigil lagi, suhu di danau itu sangat rendah. Namun, Lu Ming masih menghalanginya dan perlahan-lahan menyelam ke bawah. Permukaan danau itu tidak terlalu dalam, hanya sekitar 100 meter. Tak lama kemudian, Lu Ming mencapai dasar danau. Saat Lu Ming mencapai dasar danau, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ada bola cairan seputih salju di dasar danau. Bola itu seukuran kepalan tangan dan tertahan di dalam air, memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Lu Ming yakin bahwa sumber rasa dingin di sini adalah bola cairan ini. Cairan macam apa ini? Ini benar-benar berisi hawa dingin yang sangat menyengat. Lu Ming mengamatinya dengan cermat, namun dia tidak mengenalinya sama sekali. Ini kemungkinan besar adalah harta karun, aku tidak boleh melewatkannya. Lu Ming mendekatinya perlahan, tidak ada yang aneh. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Sebuah gaya tarik muncul dan menyelimuti cairan itu, berhasil menyimpannya ke dalam salah satu cincin penyimpanan. Begitu cairan itu dikeluarkan, suhu di area itu naik dengan cepat, rasa dingin berkurang drastis dan tidak sedingin sebelumnya. Cairan itu memang sumber rasa dingin di sini. Saya akan mempelajarinya setelah saya membawanya kembali. Lu Ming memegang cincin penyimpanan di tangannya dan bersiap untuk mengambilnya kembali untuk mempelajarinya perlahan-lahan. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan Lu Ming muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 2736 Bahasa Indonesia Bab 2736 Memurnikan Harta Karun. Lu Ming meraih cincin penyimpanan itu dan hendak menyimpannya ketika hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari cincin penyimpanan itu, hampir membekukan tangan Lu Ming. Lu Ming segera melepaskan cincin penyimpanan dan melihat lapisan es telah muncul di cincin penyimpanan tersebut. Kaca, kemudian, retakan muncul pada cincin penyimpanan. Saat retakan pertama muncul, retakan kedua segera muncul. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, dan akhirnya, retakan itu seperti jaring laba-laba yang rapat. Wah, sesaat kemudian, cincin penyimpanan itu meledak berkeping-keping seperti bongkahan es, dan cairannya muncul kembali di danau, memancarkan rasa dingin yang mengejutkan. Cincin penyimpanan itu membeku dan hancur. Lu Ming kehilangan kata-kata. Untungnya, tidak ada yang lain di dalam cincin penyimpanan itu. Lu Ming takut benda-benda lain akan membeku karena cairan itu. Oleh karena itu, ia mengambil cincin penyimpanan kosong untuk menyimpan cairan itu. Ia tidak menyangka bahwa bahkan cincin penyimpanan itu tidak dapat menyimpan cairan itu. Nak, harta karun seperti itu biasanya perlu disimpan di alat yang sesuai atau disegel sebelum dapat diambil. Anda tidak dapat mengambilnya dengan cincin penyimpanan. Di lautan kesadarannya, suara rumus kuantitas terdengar. Liang tua, apakah kamu tahu teknik penyegelan? Bisakah kamu mengajariku satu atau dua? Kata Lu Ming. Aku tidak mengerti, jawab rumus
kuantitas, menyebabkan Lu Ming memutar matanya. Mungkinkah aku tidak bisa membawa harta karun ini bersamaku? Lu Ming sedikit terdiam, dia merasa sangat kesal. Bola cairan ini jelas merupakan harta karun yang langka, akan aneh jika dia tidak merasa bersalah setelah menemukan harta karun dan tidak dapat mengambilnya. Mungkin tidak demikian. Bukankah kamu telah mengembangkan teknik rahasia atribut es? Kamu dapat langsung memurnikan cairan ini dan menjadikannya bagian dari teknik rahasiamu. Kamu tidak hanya dapat mengambilnya, tetapi juga dapat mengubah teknik rahasiamu dan memberinya kekuatan yang mengejutkan. Rumus kuantitas mengatakan, ya, mata Lu Ming berbinar. Dia awalnya datang ke sini untuk mencari batu bulan dingin untuk menumbuhkan rantai es dingin. Tetapi harta karun atribut dingin lainnya mungkin dapat menggantikan batu bulan dingin. Jika dia menggunakan cairan ini untuk berkultivasi, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatan belenggu es secara signifikan. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi, dia segera mengaktifkan keterampilan rahasia rantai es dan 9 rantai es memanjang dari tubuhnya. Nak, tunggu sebentar, daripada mengolah 9 rantai, kenapa kau tidak mengolah satu saja? Fokus saja mengolah satu rantai es dalam cairan ini. Dengan begitu, kau benar-benar dapat menunjukkan kekuatan cairan ini. Jika kau mengolah 9 rantai, kekuatannya akan berkurang. Rumus kuantitas mengingatkannya lagi, itu masuk akal. Lu Ming mengangguk, dengan sebuah pikiran, ia menyimpan 8 rantai es lainnya, sehingga hanya menyisakan 1, rantai es itu melilit bola cairan. Begitu melilit bola cairan, rantai es itu mengeluarkan suara retak, seolah-olah akan membeku. Rantai es itu awalnya sangat dingin, tetapi saat ini, rantai itu hampir membeku. Orang bisa melihat betapa dinginnya cairan itu. Selain itu, ada hawa dingin yang mengejutkan yang mengalir ke tubuh Lu Ming melalui rantai es itu. Lu Ming dengan cepat mengedarkan kekuatan dewa dan kekuatan surgawi es untuk menahannya. Kemudian, ia mulai menyerap dan memurnikan cairan tersebut sesuai dengan metode keterampilan rahasia, rantai es. Ini adalah proses yang sulit dan lambat, waktu berlalu hari demi hari. Suatu hari, 5 hari, 10 hari, sebulan, pemurnian Lu Ming memakan waktu 2 bulan. Selama kurun waktu ini, Liu Sangkai telah memimpin orang-orang dari Akademi Iblis Unik untuk menghalangi Lu Ming di pintu masuk ngarai. Akan tetapi, lebih dari sebulan telah berlalu dan Lu Ming belum juga keluar. Liu Sangkai mengira bahwa Lu Ming telah pergi sejak lama dan telah pergi belakangan. Setelah 2 bulan penyempurnaan, bola cairan itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam rantai es. Rantai es itu tampaknya telah berubah menjadi zat fisik, itu sangat dingin dan memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Bagus, bagus, Lu Ming sangat puas. Kekuatan rantai es ini sangat mengejutkan. Itu bisa menjadi kartu truf Lu Ming. Sekali digunakan, bisa mengejutkan lawan dan membekukannya. Puas, Lu Ming menyimpan rantai es itu. Rantai es itu masuk ke dalam tubuh Lu Ming dan menghilang. Itu sudah disempurnakan, jadi tentu saja tidak berpengaruh pada Lu Ming. Sudah 2 bulan, aku harus bergegas ke daerah pusat. Lu Ming merenung dan meninggalkan lembah, menuju area pusat. Sepanjang perjalanan, Lu Ming juga mencari batu bulan dingin. Sayangnya, dia tidak menemukan jejak batu bulan dingin. Begitulah, Lu Ming akhirnya mendekati tujuannya setelah setengah bulan. Di area tengah, terdapat gunung es yang sangat besar. Gunung es ini tingginya ratusan ribu meter dan menjulang ke langit. Ini adalah tujuan perjalanan mereka. Hati dingin batu giok es yang dicari oleh klan jiwa es ada di gunung es ini. Namun, gunung es ini tidak mudah didaki. Ada batasan mengerikan di sini yang membuat mustahil untuk terbang. Seseorang hanya bisa memanjat di sepanjang gunung. Namun, ada banyak binatang buas yang kuat menjaga gunung itu. Tuan muda ke-9 dari klan jiwa es, Bing King, dan banyak anggota klan jiwa es lainnya telah tiba. Selain itu, Liu Sangkai dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka tidak langsung naik, sebaliknya, mereka menunggu semua orang mengumpulkan kekuatan terkuat mereka dan kemudian naik bersama. Seseorang datang lagi, tiba-tiba, seseorang melihat ke satu arah.
9 sosok terbang dari sisi lain, 9 orang ini adalah An Hai dari Sekte Kong Xuan dan yang lainnya. Setelah beberapa bulan berjalan, mereka akhirnya tiba di tempat ini. Sekte Kong Xuan, mata Liu Sangkai berubah dingin begitu dia melihat orang-orang dari Sekte Kong Xuan. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang An Hai dan yang lainnya. Auranya yang kuat seperti gunung, menekan An Hai dan yang lainnya. Ledakan, tubuh An Hai dan yang lainnya bergetar hebat saat mereka mundur. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan memuntahkan seteguk darah. Liu Sangkai, apa yang sedang kamu lakukan? An Hai sangat marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Sangkai mencibir, niat membunuh yang dingin menyebar, membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Dengung, 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 dengung. Murid-murid lain dari Akademi Iblis Unik melesat dan mengepung An Hai dan kelompoknya. Wajah An Hai dan yang lainnya menjadi pucat, di mana Lu Ming? Liu Sangkai bertanya dengan dingin, aku tidak tahu, kami sudah lama berpisah dengannya. Pemuda berwajah panjang itu menjawab, tersesat, baiklah, karena anak itu tidak ada di sini, aku akan mengambil nyawa kalian sebagai gantinya. Liu Sangkai berkata dengan ganas. Garis-garis hitam di wajahnya bersinar, dan dia akan membunuh An Hai dan yang lainnya. Ekspresi An Hai dan yang lainnya berubah drastis. Ke-9 orang itu berkumpul dan memasang lapisan pertahanan. Saudara Liu, tunggu sebentar. Pada saat ini, Bing King berbicara dan berjalan mendekat. Tuan muda ke-9, apakah kau akan menghentikanku? Liu Sangkai memandang Bing King. Klan Jiwa Es telah mengundangmu ke sini untuk mengambil hati dingin Giok Es. Karena kita belum mendapatkannya, aku harus memastikan bahwa kita mengumpulkan kekuatan terkuat yang kita bisa. Jika kamu punya dendam, kamu bisa menyelesaikannya setelah kita mendapatkan hati dingin Giok Es. Aku tidak akan menghentikanmu. Kata Bing King, maknanya jelas, aku butuh kekuatan semua orang untuk mendapatkan jantung jade yang beku. Setelah aku mendapatkannya, kau boleh bertarung sesuka hatimu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2737 Bahasa Indonesia Bab 2737 melawan Liu Sangkai lagi. Ekspresi Liu Sangkai berubah, lalu dia mencibir dan berkata, karena Tuan Muda ke-9 telah berbicara, tentu saja aku akan memberinya muka. Namun, Sekte Kong Xuan telah menyinggung perasaanku, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kemudian, dia menatap An Hai dan yang lainnya lagi. Dia berkata dengan nada merendahkan, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa, kau ingin kami berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan kami? Jangan pernah berpikir tentang itu. An Hai tiba-tiba berteriak, sungguh suatu penghinaan karena berlutut dan bersujud kepada Liu Sangkai di hadapan banyak orang. Terlebih lagi, jika berita ini menyebar ke Sekte Kong Xuan, mereka tidak akan bisa hidup di dunia ini lagi. Ini bukan hanya penghinaan pribadi mereka, tetapi juga penghinaan Sekte Kong Xuan. Benar sekali, Liu Sangkai, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Lu Ming telah menyinggungmu, kau seharusnya mencari Lu Ming, bukan kami. Pemuda berwajah panjang itu pun berteriak, Lu Ming berasal dari Sekte Kong Xuan milikmu. Dia telah menyinggung perasaanku, dan kalian semua bersalah. Sekarang, berlututlah. Liu Sangkai berteriak dingin. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas. Seperti gunung, aura itu menekan An Hai dan yang lainnya. Beberapa kultivator yang lemah tidak dapat menahannya dan memuntahkan darah, tubuh mereka jatuh ke tanah. Hanya An Hai dan pemuda berwajah panjang yang masih berjuang bertahan. Jika kau masih ingin melawan, tiarap saja, Liu Sangkai berteriak dingin. Ia mengulurkan tangannya, dan telapak tangan yang besar terbentuk. Telapak tangan itu menekan An Hai dan pemuda berwajah panjang itu. Keduanya meraung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Tetapi mereka tidak sebanding dengan tangan besar itu. Tubuh mereka bergetar hebat di bawah tekanan tangan besar itu. Dan mereka jatuh ke tanah seperti dua meteorit. Ledakan, Liu Sangkai melihat ke bawah dari atas. Auranya menjadi semakin ganas saat ia menekan An Hai dan yang lainnya. Berlututlah, Liu Sangkai melangkah maju selangkah demi selangkah, dan tekanan hebat menekan An Hai dan yang lainnya. Celepuk, akhirnya,
Seseorang dengan dasar kultivasi yang lebih lemah tidak dapat menahannya lagi dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Berlututlah, para ahli lain dari Akademi Iblis Unik juga bergabung dan mengeluarkan aura mereka. Dengan begitu banyak ahli, tekanannya bahkan lebih mengejutkan. Para pengikut Sekte Kong Xuan tidak tahan dan berlutut satu persatu. Pada akhirnya, hanya Anhai dan pemuda berwajah panjang itu yang tidak berlutut. Mereka berjuang untuk bertahan. Masih belum berlutut, kau benar-benar cari mati. Liu Sangkai berteriak dingin dan menekan telapak tangannya ke bawah lagi. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan memaksa Anhai dan yang lainnya berlutut di tanah. Liu Sangkai, kamu sungguh mengesankan. Pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Sebelum suara itu menghilang, cahaya tombak telah terbang dan menembus cahaya tombak yang telah dipadatkan Liu Sangkai. Lu Ming, Liu Sangkai menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Sebuah sosok mendekat dari kejauhan. Siapa lagi kalau bukan Lu Ming? Setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah bulan, Lu Ming akhirnya tiba di tempat ini. Ia kebetulan melihat Liu Sangkai menindas Anhai dan yang lainnya. Bos, Anhai sangat gembira melihat Lu Ming. Lu Ming menginjak udara dan berhenti tidak jauh dari sana. Bocah, akhirnya kau berani menunjukkan dirimu. Kupikir kau tidak berani menunjukkan dirimu. Liu Sangkai berkata dengan dingin. Mengapa aku tidak berani menunjukkan diriku ketika aku baru saja dikalahkan? Lu Ming tersenyum meremehkan. Hah, di samping, Bingking dan yang lainnya semuanya terkejut. Lawan yang kalah, mungkinkah Lu Ming pernah bertarung dengan Liu Sangkai sebelumnya dan Liu Sangkai kalah pada akhirnya? Lu Ming begitu kuat, omong kosong, kau hanya memanfaatkan lingkungan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku. Liu Sangkai berteriak, niat membunuhnya bertambah kuat. Kalian berdua, kalau ada apa-apa, kita selesaikan nanti saja. Bingking berdiri dan berkata, Tuan Muda ke-9, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya sekarang. Aku hanya ingin dia berlutut dan bersujud kepadaku. Liu Sangkai berkata dengan dingin, saya juga punya niat yang sama. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap Liu Sangkai. Melihat mereka berdua saling beradu belati, Bingking menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mundur ke samping. Lu Ming, berlututlah dan bersujud. Liu Sangkai meraung. Garis-garis di wajahnya bersinar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Wus, wus, beberapa sinar cahaya hitam meledak dan menebas Lu Ming. Bertarung, tubuh Lu Ming meledak dengan semangat juang yang mengejutkan. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan formula pertempuran secara diam-diam. Pada saat ini, dia telah berhasil mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran tersebut. Asyikek, tombak panjang itu bergetar, menyebabkan udara meledak terus-menerus. Beberapa sinar tombak menembus udara dan melesat maju. Setelah beberapa kali ledakan beruntun, kilauan tombak dan cahaya Liu Sangkai runtuh pada saat yang sama, sosok Lu Ming melayang mundur. Sangat kuat, meskipun Lu Ming mundur, yang lain masih terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Bagi mereka, Lu Ming benar-benar dapat menangkis serangan Liu Sangkai, sungguh tidak dapat dipercaya. Membunuh, Liu Sangkai berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mendorong tangannya ke depan dan sebuah segel hitam besar terbentuk, menekan Lu Ming. Anjing laut besar itu mengaduk-aduk ombak yang memenuhi langit, dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Teknik 9 Kun Peng Surgawi, Lu Ming menggunakan jurus Kun Peng 9 Surga. Seperti Kun Peng, ia melesat ke langit dan menghindari serangan Liu Sangkai dalam sekejap. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini. Sepasang sayap iblis membentang dari punggung Liu Sangkai. Sambil mengepakkannya, ia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan melancarkan serangan ganas pada saat yang sama. Hancurkan langit, Lu Ming tiba-tiba berbalik dan melancarkan 3 serangan apokaliptik. Ledakan, awan jamur tampak meledak di langit. Kemudian, sosok Lu Ming melayang mundur. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming memang bukan tandingan Liu Sangkai. Alasan utamanya adalah perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Lu Ming, jika kamu tidak berlutut hari ini, kamu akan mati. Suara dingin Liu Sangkai terdengar dan dia terus menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan,
Kedua sosok itu berkedip dan bertabrakan di langit. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat lintasan mereka. Lu Ming akan dikalahkan, seseorang bergumam. Setelah serangkaian tabrakan, napas Lu Ming sudah sedikit tidak stabil. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berlututlah, Liu Sangkai melihat ke bawah dari atas. Dia memegang segel besar di tangannya dan menghantamkannya ke Lu Ming, mencoba menekan Lu Ming dan membuatnya berlutut di tanah. Sekarang, mata Lu Ming berbinar, menatap sosok Liu Sangkai. Ia kemudian melakukan gerakan menusuk udara dan menyerang Liu Sangkai dengan tombaknya. Ledakan, tubuh Lu Ming bergetar hebat akibat benturan itu dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat hal ini, ekspresi Liu Sangkai berubah menjadi ganas. Dia mengepakkan sayap iblisnya dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa ekspresi Lu Ming sangat tenang, bahkan ada seringai di sudut mulutnya. Tidak bagus, jantung Liu Sangkai berdebar kencang, dia mendapat firasat buruk. Rantai es, ayo pergi, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, sebuah rantai terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keahlian rahasia, rantai es. Begitu rantai es muncul, suhu ruang di sekitarnya turun tajam. Kaisar Naga Abadi Chapter 2738 Bahasa Indonesia Bab 2738 Berlututlah. Rantai es adalah keterampilan rahasia yang sebagian besar dipadatkan oleh kekuatan surgawi. Panjangnya bisa panjang atau pendek. Lu Ming tiba-tiba melemparkannya. Seperti ular panjang, rantai itu berubah menjadi beberapa ribu meter panjangnya dan menyelimuti Liu Sangkai. Kemudian, rantai itu tiba-tiba mengencang, mencoba mengunci Liu Sangkai di tempatnya. Ini, ekspresi Liu Sangkai berubah drastis saat dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya, mencoba membekukannya menjadi es loli. Merusak, Liu Sangkai meraung, dan kekuatan surgawi meledak, pola-pola di tubuhnya bersinar, dan sinar-sinar hitam yang lebih tajam dari bilah-bilah surgawi melesat keluar, menebas rantai-rantai itu. Dengung, 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 percikan api beterbangan ke segala arah, tetapi rantainya tetap utuh. Jika bukan karena penyempurnaan bola cairan dingin itu, rantai es itu tidak akan mampu menahan serangan Liu Sangkai. Namun sekarang, Liu Sangkai tidak mampu memotong rantai es itu. Suara mendesing, rantai es bergetar dan menyusut dengan cepat, melilit Liu Sangkai. Hancurkan, 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 Liu Sangkai meraung marah dan terus melepaskan kekuatannya. Dia bahkan membentuk segel besar untuk menyerang, tetapi tetap saja tidak berguna. Udara dingin yang mengerikan terus-menerus menyerbu tubuh Liu Sangkai. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya telah membeku. Detik berikutnya, rantai itu melilit erat tubuh Liu Sangkai, membekukannya menjadi es loli. Meskipun Liu Sangkai telah menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan, dia tidak akan mampu bertahan lama jika terus begini. Liu Sangkai sebenarnya dikalahkan. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Khususnya, wajah para murid Akademi Iblis Unik menjadi pucat. Mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Liu Sangkai. Namun, bahkan Liu Sangkai bukanlah tandingan Lu Ming. Jika mereka melawannya, mereka akan semakin lemah. Sungguh dingin yang mengerikan. Bing King dan para teladan lainnya dari klan Jiwa Es memandang Lu Ming dan rantai es dengan kaget. Ini karena dinginnya rantai es membuat mereka pun merasa khawatir. Mereka ahli bermain dengan es, dan jarang sekali mereka merasakan dingin yang dapat membuat jantung mereka berdebar-debar. Sekarang, kaulah yang berlutut. Lu Ming melangkah maju ke arah Liu Sangkai selangkah demi selangkah. Dengan satu pikiran, dia melambaikan rantai es dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Ledakan, tanah bergetar, dan kawah besar pun terbentuk. Liu Sangkai terperangkap di dalam kawah, memuntahkan seteguk darah, tubuhnya masih terikat oleh rantai es. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali, seluruh tubuhnya membeku kaku. Setelah itu, Lu Ming mengendalikan rantai es, mengangkat Liu Sangkai ke atas dan membantingnya ke bawah lagi. Kali ini,
Lu Ming mengendalikannya dengan sangat baik. Dia membuat Liu Sangkai berlutut di tanah. Liu Sangkai melolong seperti binatang buas. Matanya merah seperti ingin memakan Lu Ming. Penghinaan besar? Ini penghinaan besar. Dia benar-benar berlutut di depan Lu Ming di depan umum. Perlu diketahui bahwa dia adalah seorang jenius yang dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa dan merupakan salah satu jenius teratas di Akademi Iblis Unik. Begitu dia melangkah ke tahap dewa surgawi, dia akan menjadi putra suci Akademi Iblis Unik dan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi dekan Akademi Iblis Unik. Namun, dia benar-benar berlutut di depan Lu Ming di depan semua orang. Ini bukan hanya tentang wajahnya, tetapi juga wajah Akademi Iblis yang unik. Jika masalah ini menyebar ke Akademi Iblis Unik, dia pasti akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi putra suci. Bagaimana mungkin seseorang yang berlutut di depan murid Sekte Kongsuan memenuhi syarat untuk menjadi orang suci? Bukankah reputasi Akademi Iblis yang unik akan sangat ternoda? Oleh karena itu, berlutut seperti ini sama saja dengan menghancurkan masa depan Liu Sangkai. Itulah sebabnya dia dipenuhi kebencian. Dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup. Jika kau ingin orang lain berlutut, kau harus siap berlutut. Demi Tuan Muda ke-9, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin dan menyimpan rantai esnya. Sekarang, setelah belenggu es Lu Ming memurnikan bola cairan, kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Ming tidak lagi takut pada Liu Sangkai. Untuk saat ini, yang lebih penting adalah mencapai puncaknya. Lu Ming memperkirakan bahwa mungkin ada batu bulan dingin di puncaknya. Saat ia mendapatkan batu bulan dingin, Lu Ming pasti akan membunuh Liu Sangkai untuk menyingkirkan masalah di masa depan jika ia punya kesempatan. Setelah Lu Ming menyingkirkan rantai es itu, tubuh Liu Sangkai masih membeku. Ia terus mengalirkan kekuatan sucinya dan tubuhnya baru pulih setelah beberapa saat. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia menahannya dan menekannya di dalam hatinya. Kemudian, dia kembali ke kerumunan dari Akademi Iblis yang unik dengan ekspresi muram. Semua orang terus menunggu. Beberapa hari berlalu, dan lebih banyak orang datang satu demi satu. Kali ini, hampir semua ahli kebanggaan surga dari sekte-sekte besar telah tiba. Tentu saja, jumlah orangnya sedikit lebih sedikit. Mereka mungkin sudah mati. Baiklah, sekarang karena hampir semua orang sudah ada di sini, mari kita berangkat. Hati yang dingin dan dingin itu ada di puncak gunung itu. Bing King berkata sambil melihat puncak es yang setinggi langit. Ada banyak binatang buas di puncak es itu. Yang paling mengejutkan adalah ada beberapa naga es yang menakutkan di dasar puncak es. Masing-masing naga es ini telah mencapai alam dewa surgawi. Kata Bing King, apa, dewa naga es surgawi? Apakah kamu bercanda? Alam dewa surgawi dijaga oleh naga es. Bagaimana mungkin kita bisa menerobos? Apakah kita sedang mencari kematian? Benar sekali, naga es dewa surgawi dapat membekukan kita menjadi es loli hanya dengan satu tarikan napas. Tuan Muda ke-9, apakah Anda salah? Banyak orang mulai berteriak ketika mereka mendengar kata-kata Bing King. Benar, kita tidak bisa berhadapan dengan Dewa Langit Naga Es. Tentu saja, kita tidak perlu melakukannya. Klan Jiwa Es punya rencana. Bing King tersenyum, baru pada saat itulah semua orang menjadi tenang. Meskipun naga es kuat, klan Jiwa Es telah menyiapkan sejenis rumput hati dingin. Kami telah menyuntikkan sejenis racun ke dalam rumput hati dingin ini. Naga es sangat suka memakan rumput hati dingin. Begitu menemukannya, ia akan langsung menelannya. Jika demikian, ia akan diracuni. Racun semacam ini cukup untuk membuat naga es dewa surgawi pingsan selama setengah bulan. Waktu setengah bulan sudah cukup bagi kita untuk bergegas ke puncak gunung dan mendapatkan hati dingin giok es. Bing King menjelaskan, itu bagus, semua orang mengangguk. Seketika semua orang menarik aura mereka dan dengan hati-hati mendekati gunung es. Ketika mereka berada beberapa ratus mil jauhnya dari gunung es, mereka menemukan beberapa naga es tergeletak di kaki gunung. Setiap naga es panjangnya 10.000 meter. Mereka tergeletak di kaki gunung seperti beberapa pegunungan. Kalian tunggu aku di sini, Bing King memperingatkan, dan dengan cepat, dia bergerak maju. Setelah beberapa saat,
Bingking mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincin penyimpanannya. Permukaan kotak giok itu ditutupi dengan rune aneh. Bingking menyingkirkan rune itu dengan hati-hati dan membuka kotak giok itu. Dia mengeluarkan beberapa tangkai rumput hati dingin dan meletakkannya di tanah. Bingking berlari dan kembali ke sisi Luming dan yang lainnya. Setelah rumput hati dingin muncul, ia segera mengeluarkan aroma kuat yang menyebar ribuan mil jauhnya. Para naga es segera mencium harum rumput hati dingin, hidung mereka berkedut beberapa kali, dan mereka membuka mata mereka serempak. Kaisar Naga Abadi Chapter 2739 Bahasa Indonesia Bab 2739 Bab 2738 Ras Es Gelap. Raungan naga bergema, mengguncang 9 langit. Seluruh gunung es bergetar, dan kekuatan naga yang besar memenuhi udara. Itu sangat mengerikan. Luming dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka dan tidak berani bergerak. Alam Dewa Surgawi terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Dia mungkin bisa memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Degup, 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 naga es itu bangkit dan menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Tatapan para naga es langsung terkunci pada rumput hati yang dingin. Dengan gerakan memutar tubuh mereka tiba di dekat rumput hati yang dingin. Namun, pandangan keraguan melintas di mata mereka. Para naga es bingung mengapa beberapa tangkai rumput hati dingin tiba-tiba muncul di sini. Namun, meskipun mereka bingung, mereka tetap tidak dapat menahan godaan rumput hati dingin. Mereka membuka mulut besar mereka dan setiap naga es menelan satu tangkai rumput hati dingin. Mereka tampak menikmatinya. Selesai. Bingking sangat gembira dan menatap naga es itu. Setelah naga es selesai memakan rumput hati dingin, mereka berbalik dan berjalan kembali. Namun, saat mereka berjalan, tubuh mereka mulai sempoyongan seolah-olah mereka mabuk. Pada akhirnya, mereka jatuh ke tanah dengan beberapa hentakan dan tertidur. Berhasil, naga es itu pingsan, seseorang berteriak karena terkejut. Ayo, semuanya, kita berangkat. Naga-naga es ini pasti tidak akan bangun dalam waktu setengah bulan. Bingking tersenyum dan memimpin untuk bergegas menuju gunung es. Yang lainnya mengikuti. Benar saja, ketika mereka mendekati naga es tidak bereaksi sama sekali dan masih tertidur. Suara mendesing, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang meledak, seorang pemuda benar-benar menusukkan pedangnya ke leher naga es. Namun, pedang itu menusuk leher naga es, menimbulkan suara keras dan percikan api di mana-mana. Namun, naga es tidak terluka sama sekali. Apa yang kau lakukan? Kau ingin mati? Jika kau membangunkan naga es, kita semua akan mati. Bingking berteriak, wajahnya sangat jelek saat dia menatap salah satu pemuda. Orang itu adalah seorang jenius dari Akademi Iblis yang unik, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Jelaslah bahwa orang ini ingin membunuh naga es dan mendapatkan mayatnya. Naga es ini adalah makhluk surgawi tingkat dewa. Segala sesuatu di tubuhnya adalah harta karun. Jika dibawa keluar, nilainya akan setara dengan kota. Sayangnya, pertahanan Dewa Naga Es Surgawi terlalu kuat. Bahkan jika dia berbaring di sana tanpa bergerak, dia tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Ekspresi pemuda itu berubah setelah dimarahi oleh Bingking. Jangan bertindak gegabah, kita tidak bisa membunuh Dewa Naga Es Surgawi. Liu Sangkai juga berbicara, sebenarnya, banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama tadi. Mereka ingin membunuh naga es, tetapi sekarang, tidak ada yang berani melakukannya. Pertahanan naga es terlalu kuat, jika mereka tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan dan hanya melukainya, mereka semua mungkin akan mati. Jika ada yang melakukan hal bodoh seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bingking memperingatkan sebelum melanjutkan ke depan. Tak lama kemudian, mereka melewati beberapa naga es dan tiba di kaki gunung es. Ketika mereka tiba di sini, mereka merasakan dunia dipenuhi dengan tekanan kuat yang menekan mereka. Ayo pergi, Bingking adalah orang pertama yang bergegas menaiki gunung es. Mengaum, mengaum. Mereka baru saja keluar beberapa ribu meter ketika serangkaian suara gemuruh terdengar dari gunung es.
Batu-batu yang awalnya tampak seperti batu es tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi binatang buas. Ternyata banyak batu es terbentuk dari binatang buas. Sekarang setelah mereka muncul, mereka segera membuat binatang buas itu waspada. Di antara binatang buas ini, ada kadal berlapis baja es, ular piton berlapis baja es, banteng raksasa berlapis baja es, dan sebagainya. Semuanya diselimuti oleh baju besi es saat mereka meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh, Bingking adalah orang pertama yang menyerbu ke depan. Cahaya pedang menyambar, dan dalam sekejap, 3 binatang buas terbelah menjadi 2. Suara mendesing, Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan menembus salah satu banteng, membunuhnya di tempat. Binatang buas ini tidak terlalu kuat. Sebagian besar dari mereka berada di puncak alam dewa ethereal, dan beberapa berada di tahap pertama atau kedua alam dewa sejati. Tidak terlalu sulit untuk membunuh mereka. Mereka berkumpul bersama dalam bentuk penusuk dan dengan cepat maju menuju puncak gunung es. Akan tetapi, saat mereka terus bergerak maju, binatang buas yang muncul menjadi semakin kuat dan semakin sulit dibunuh. Lambat laun, hampir tidak ada lagi binatang buas tingkat dewa yang tersisa. Yang muncul hampir semuanya adalah binatang buas tingkat dewa yang sebenarnya. Kecepatan mereka semakin melambat. Bingking masih tak kenal takut dan tak terkalahkan. Setiap gerakan yang dilakukannya akan membunuh binatang buas. Selain itu, Liu Sangkai juga sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya hitam meledak, membunuh binatang buas dewa sejati tingkat 3. Lu Ming menggoyangkan tombak panjangnya dan mencabutnya, membelah ular piton raksasa berbaju es tingkat dewa sejati tingkat ketiga menjadi 2. Dengan mereka bertiga yang membuka jalan dan kerjasama yang lain, meskipun kecepatan mereka melambat, mereka masih perlahan bergerak ke atas, perlahan mendekati puncak gunung. Jika mereka melanjutkan, tidak akan lama sebelum mereka mencapai puncak gunung. Namun pada saat ini, terjadi perubahan. Dari tempat yang lebih jauh lagi, gelombang raungan binatang buas tiba-tiba datang. Kemudian, gunung bergemuruh dan sekelompok besar binatang buas bergegas mendekat. Ada beberapa di kiri dan kanan, dan di depan binatang buas ini, ada beberapa sosok yang bergerak cepat. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa beberapa sosok itu bukanlah binatang buas, tetapi klan jiwa es. Ya, dia terlihat sangat mirip dengan klan jiwa es. Dia memiliki rambut putih panjang dan mata putih. Satu-satunya perbedaan adalah kulit mereka sedikit lebih gelap. Klan es gelap, sialan, itu klan es gelap, bagaimana mereka memasuki tanah leluhur? Beberapa jenius klan jiwa es langsung meraung. Klan es gelap, apa itu klan es gelap? Seseorang bertanya, semua elit klan jiwa es tampak muram. Biar aku jelaskan. Klan es gelap awalnya adalah anggota klan jiwa es di masa lalu. Namun, klan es gelap kemudian dinyatakan sebagai klan jiwa es dan memulai perang internal. Perang itu sangat brutal. Pada akhirnya, tanah leluhur klan jiwa es diledakkan, dan kekuatan kami sangat berkurang. Pada akhirnya, klan es gelap dikalahkan, dan orang-orang yang tersisa bersembunyi. Mereka telah bertarung melawan klan jiwa es secara rahasia selama bertahun-tahun. Bingking dengan cepat menjelaskan, hati Lu Ming tergerak dan dia mengerti banyak hal. Dia pernah mendengar bahwa klan jiwa es dulunya sangat kuat, tetapi setelah perang yang mengejutkan terjadi, tanah leluhur mereka runtuh, dan kekuatan mereka menurun drastis. Mereka bukan tandingan klan api merah. Di masa lalu, kekuatan klan jiwa es berada di atas klan api merah. Itu adalah kekuatan nomor 1 yang sebenarnya di zona bintang surga Qin. Ternyata terjadi perang saudara. Dulu, klan es gelap tidak dapat memasuki tanah leluhur tanpa token leluhur. Kali ini, mereka dapat memasuki tanah leluhur dan telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Bingking berkata sambil menggertakkan giginya. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Bingking. Jelas bahwa ras es gelap telah masuk lebih awal dari mereka. Tetapi mereka seharusnya tidak dapat menghadapi naga es. Mereka bersembunyi dalam kegelapan. Setelah mereka mengalahkan naga es dan membunuh jalan mereka menuju puncak gunung, mereka kemudian akan muncul dan menarik binatang buas lainnya untuk menyerang Lu Ming dan yang lainnya.
mereka kemudian akan menuai keuntungan tanpa melakukan apapun. Kau ingin mendapatkan hati dingin dari batu giok es? Tidak mungkin, pergilah ke neraka. Seorang pemuda dari klan es gelap tertawa menakutkan dan berlari ke arah mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2740 Bahasa Indonesia Bab 2740 bertarung melawan keajaiban ras es gelap. Mata para anggota klan es gelap dipenuhi dengan keganasan. Ketika mereka mendekati kelompok Luming, beberapa binatang buas yang awalnya menyerang kelompok Luming juga menyerang mereka. Selain binatang buas yang mengejar mereka dari belakang, beberapa pemuda ras es gelap langsung tenggelam oleh kelompok binatang buas dan mati dalam sekejap mata. Namun, binatang buas yang mereka tarik secara alami telah menemukan Luming dan kelompoknya dan bergabung dalam serangan itu. Luming dan kelompoknya dikepung. Jelaslah bahwa para pemuda dari ras es gelap telah mengorbankan diri mereka untuk menarik perhatian binatang buas dan menjebak mereka. Kalian, lihat, seseorang berteriak dan melihat ke satu arah. Di arah itu, banyak sosok berkelebat dan bergegas ke puncak gunung. Mereka semua dari ras es gelap. Mereka ingin mencapai puncak terlebih dahulu. Jelas, tujuan mereka juga adalah hati beku dari batu giok es. Brengsek, Bingking meraung, memperlihatkan ekspresi cemas. Kalian halangi mereka dulu. Aku akan menyerang lebih dulu. Ayo kita pergi, kata Bingking dan melesat keluar dengan seluruh kekuatannya, menebas cahaya pedang yang mengerikan. Lebih dari 10 binatang buas terbunuh berturut-turut. Bingking dengan cepat menyerbu ke depan. Dia ingin bergegas sendiri dan menghentikan perlombaan es gelap. Hati dingin giok es sangatlah penting. Hati itu terkait dengan kebangkitan klan jiwa es. Hati itu tidak boleh jatuh ke tangan klan es gelap. Kekuatan tempur Bingking sungguh menakjubkan, dan dia dengan cepat membuka jalan dan secara bertahap keluar dari pengepungan. Pada saat yang sama, sosok lain dari ras es gelap tiba-tiba berubah arah dan menyerang Bingking. Ketika Bingking akhirnya berhasil keluar dari kepungan binatang buas, pemuda dari ras es gelap telah tiba. Lawanmu adalah aku. Pemuda dari klan es gelap itu berkata dengan dingin sambil mengayunkan pedangnya ke arah Bingking. Cahaya pedang itu dingin dan kekuatannya mengejutkan. Bingking mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan keduanya bertarung. Pemuda dari klan es gelap jelas merupakan kesayangan surga yang tak tertandingi. Dia bahkan setara dengan Bingking. Adapun anggota balapan es gelap lainnya, mereka dengan cepat mendekati puncak gunung. Mata Luming berkedip dan dia melemparkan rantai es. Suara mendesing. Rantai es melesat keluar dan mencambuk binatang buas itu. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Luming. Ketika dia mengayunkan rantai es itu, binatang buas itu malah tampak ketakutan. Mereka tidak berani melawan dan terus mundur. Sebenarnya seperti ini. Luming sangat gembira. Mungkin karena bola berisi cairan dingin itu. Luming tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sosoknya melesat dan dia bergegas keluar. Dengan beberapa kilatan, dia berhasil keluar dari kepungan binatang buas itu. Bingking dan Luming terus maju, meningkatkan tekanan pada yang lain. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang dan beralih ke pertahanan. Baru setelah itu mereka menstabilkan posisi mereka. Luming menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke puncak gunung. Melihat Luming bergegas keluar, Bingking sangat gembira dan berseru, "Luming, kamu harus menghentikan mereka mendapatkan hati dingin giok es. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu akan menjadi teman klan jiwa es." Luming tidak menanggapi. Dia terus bergegas menuju puncak gunung. Tujuan utamanya adalah batu bulan dingin. Menghentikan perlombaan es gelap adalah tujuan kedua. Melihat Luming menyerang mereka, wajah orang-orang klan es gelap menjadi gelap. "Bunuh dia!" teriak favorit surga dari ras es gelap yang sedang bertarung dengan Bingking. Seketika, dua sosok agung dari ras es gelap menyerbu ke arah Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka mencapai Luming dalam waktu singkat dan menebasnya dengan pedang dingin mereka. Wus, wus, Luming mengayunkan tombak panjangnya dan menyerang pihak lain. Dentang, dentang, terdengar dua ledakan berturut-turut. Luming merasakan gelombang energi yang kuat dan sosoknya sedikit mundur. Kedua orang ini sangat kuat. Luming sedikit terkejut.
Bahkan jika mereka berdua tidak sehebat Liu Sangkai ketika mereka bergabung, mereka tidak akan jauh darinya. Membunuh, kedua anggota ras es gelap berteriak dan terus menyerang ke arah Lu Ming, melancarkan serangan dahsyat. Rantai es. Lu Ming tidak mau repot-repot bertarung dengan pihak lain. Dia segera menggunakan rantai es. Dentang, dentang. Pedang lawannya mengenai rantai es, namun diblokir oleh rantai es. Pada saat berikutnya, kedua pemuda dari klan es gelap mengubah ekspresi mereka secara drastis karena mereka merasakan dingin yang mengerikan datang dari rantai es. Mereka juga telah mengembangkan kekuatan surgawi yang sangat dingin dan secara alami tidak takut pada dingin. Namun sekarang, hawa dingin ini membuat mereka menggigil. Terlebih lagi, lapisan es segera mengembun di pedang mereka dan dengan cepat menyebar ke tubuh mereka. Bagaimana itu mungkin? Dan EBSCP, tidak. Keduanya terkejut, dan mereka segera meledak dengan kekuatan surgawi untuk memblokir rasa dingin. Namun, pada saat ini, Lu Ming mengendalikan rantai es itu dengan sekuat tenaga dan mencambuknya ke arah mereka berdua. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, dan meski mereka berhasil menangkis beberapa gerakan, tubuh mereka perlahan membeku, dan gerakan mereka pun menjadi semakin lambat. Kill, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menusukkannya 2 kali berturut-turut. Kedua pahlawan klan es gelap itu membeku. Bahkan jika mereka ingin menghindar, sudah terlambat. Mereka tertusuk tombak panjang Lu Ming dan tewas di tempat. Lu Ming berlari melewati mereka dan menuju puncak gunung. Baiklah, Bing King sangat gembira. Pemuda dari ras es gelap, yang sedang bertarung dengan Bing King, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dua pemuda Dark Ice Rache yang baru saja dibunuh Lu Ming adalah 2 orang jenius teratas dari Dark Ice Rache, merupakan kehilangan besar bagi mereka untuk dibunuh oleh Lu Ming. Sudah terlambat, bahkan jika dia bergegas sekarang, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Teriak sang penguasa klan es gelap. Pada saat ini, keajaiban ras es gelap hampir mencapai puncak gunung. Lu Ming menambah kecepatannya, tetapi ia masih selangkah lebih lambat. Ketika ia mendekati puncak gunung, ia melihat ada sebuah panggung es besar di puncak gunung. Panggung es itu bersinar dan ada sebuah batu seukuran kepalan tangan yang mengambang di atasnya. Batu itu berwarna putih salju, bagaikan batu giok yang indah. Hati giok es, jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemungkinan besar ini adalah jantung dingin dari batu giok es. Hahaha, aku sudah menemukan hati dingin giok es. Hati dingin giok es akan menjadi milik klanku. Klan es gelapku pasti akan bangkit dan menghancurkan klan jiwa es. Kita akan menjadi penguasa bintang langit Qin. Pemuda dari klan es gelap sangat gembira. Seketika, beberapa pemuda ras es gelap menerkam ke arah Bing Yu Hansin. Akan tetapi, untuk mendapatkan hati dingin batu giok es, seseorang harus terlebih dahulu melangkah ke atas panggung es. Platform es itu sangat besar, bentuknya bundar dan berdiameter 1000 meter. Adegan yang mengejutkan terjadi, saat para dewa klan es gelap melangkah ke platform es, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Kemudian, lapisan kristal es muncul di tubuh mereka dan menutupi mereka dalam sekejap. Para pemuda klan es gelap membeku seperti patung. Mereka tidak bergerak, tetapi mereka masih dalam keadaan syok. Para teladan yang tersisa dari ras es gelap tersentak dan menghentikan langkah mereka. Asyikek, Lu Ming melintas beberapa kali dan muncul di sisi lain panggung es. Dia berhenti dan tidak bergegas maju. Platform es itu jelas mengandung hawa dingin yang mengerikan. Begitu orang menginjaknya, mereka akan membeku. Beberapa pemuda dari ras es gelap itu juga dianggap ahli. 2 di antara mereka bahkan berada di tahap keempat alam dewa sejati dan tidak lebih lemah dari Hai. Namun, mereka tidak dapat bertahan lebih dari beberapa detik sebelum dibekukan.